Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Mas'udah, mahasiswi PPG LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kelas PAI 5 tahun 2022. Telah melaksanakan ujian kinerja pada hari ini Selasa 19 Juli 2022 di SMP Negeri 11 Kota Malang dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi Qur'ani. Terima kasih. Berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Saya izin Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surya. Oh Surya, sudah kenapa? Sakit. Oh sakit, jangan tolong di SMS kabari. Alamin, apa kabar kalian hari ini? Baik. Saya izin buka masker ya. Alhamdulillah alamin, ini adalah hari pertama kalian masuk di kelas 8. Bagaimana perasaannya? Senang pastinya ya. Di kelas 8 ini banyak sekali materi agama yang perlu kalian dalami lagi. Tidak hanya teori, tapi juga akan ada praktek. Ini merupakan hari yang istimewa. Kalian nanti akan belajar tentang apa itu kitab-kitab Allah, bagaimana cara meyakininya, dan bagaimana sih sebagai kalian bisa mengaplikasikan apa yang dikatakan Al-Quran. Kalian pernah nggak sih membeli sesuatu barang? Pernah. Contohnya pernah beli robot? Pernah beli mainan? Pernah. Pernah beli handphone? Alat elektronik pasti pernah kan? Selain kalian beli, ketika dibuka segelnya pasti ada. Apakah hanya barang itu aja? Tidak. Ada apa? Selembar kertas. Apa itu? Buku panduan. Buku panduan. Kira-kira kalau kamu nggak ikutin buku panduan itu bagaimana, Yuan? Kamu beli robot-robotan nih, kamu beli mesin cuci, kamu beli laptop, beli handphone, kamu nggak ikut panduannya. Cara mengecas harus 8 jam, tapi kamu ngecasnya cuma 1 jam. Kira-kira bagaimana? Jelas susah. Ngapain? Lintang, bagaimana lintang? Kamu beli suatu barang elektronik, kamu nggak ikut petunjuknya, nggak usah, udah tahu caranya, kamu pakai aja. Kira-kira apa yang terjadi? Barang itu akan apakah awet? Apakah bisa kamu gunakan dengan baik? Tidak. Begitu pun dengan hidup kita. Manusia menjadi khalifah di muka bumi ini dipilih oleh Allah untuk menjaga bumi, untuk melestarikan bumi. Tapi ketika dia sudah ada di bumi, sudah lahir seperti kalian seorang remaja, namun tidak, sayangnya apa? Tidak bisa ikuti pedoman katanya Allah itu harus sholat, kamu enggak. Katanya Allah itu harus jujur, kamu enggak. Kira-kira bagaimana? Ini mas, gimana mas? Di Quran kan jelas, kata Quran jujurlah, berbuat adil. Jadi nggak tenang. Hidup nggak tenang, terus Nggak nyaman. tidak nyaman, betul sekali. Nah, untuk itu mari kita ingat-ingat kembali. Ada berapa rukun iman dalam Islam? 6. Ada apa? Sebutkan 6 itu. Wih, masa? Satu kelas belum ada yang hafal? Iman yang pertama, Iman kepada Allah. kepada Allah, Iman kepada malaikat. malaikat, Iman kepada kitab. kepada kitab, Iman kepada nabi. nabi. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada kebenaran. Sip. Sesungguhnya iman itu ada 6 perkara. Pertama, mengimankan pada Allah yang kuasa. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab. Keempat, para rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, mengimankan takdir baik dan buruk itu semua dari Allah. Ingat ya. Terima kasih Ju.
Baik, untuk itu tolong masuk login. Misis, silakan buka handphonenya. Kemudian dengan kode berikut 886314. Misis login. Kemudian ketikkan 886314. Sudah bisa. Nggak perlu bantu? 314. Oke, join. Nah, sudah masuk. Yuk. Belum bisa. Sekarang, materi kita adalah meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi yang cinta. Go. Apakah kalian memiliki Al-Quran di rumah kalian? Ya atau tidak? Berapa lama kalian membaca Al-Quran? 5 menit? 5 jam? 10 menit? Akan diketikkan jawabannya. Praktek meyakini bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Itu adalah dari Allah. Kalian pedomani salah satunya dengan membaca setiap hari. Very good. Silakan disimak video berikut. Bisa dilihat di depan bisa. Tahun 3 tahun sudah diajari oleh ayahnya. Sampai sekarang usia 7 tahun 10 bulan dia sudah hafal 30 juz dan bahkan berani ikut tampil di ajang nasional. Kemarin 2 tahun lalu dia ikut di ajang internasional MTQ internasional di Mesir. Dia mendapat juara 3 dari 80 negara. Silakan gambarkan perasaan kalian setelah melihat video tadi, melihat seorang anak kecil mungkin membaca saja masih belum lancar, tapi ketika dites hafalan Al-Quran 30 juz dia hafal. Warnanya juga jadi berubah. Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Kita akan lihat ekspresi kalian dari jawabannya. Ya, Yuan. Ya. Apa? Yuan? Apa perasaannya Yuan? Saya nggak nyangka gitu. Oh, nggak nyangka ada anak bisa begitu. Ada bintang-bintang nih. Firos. Firos bagaimana Firos? Keterangan. Jadi terjutnya kenapa? Sudah hafalan berapa? Padahal itu tebel ya Quran itu ya. Hafalan berapa sudah? Masih belum ya. Kita di usia sekarang itu dia itu sudah hebat. Berarti Al-Quran itu salah satu mukjizatnya adalah dia tidak akan luntur, tidak akan berubah satu huruf pun hatta ila yaumil qiyamah. Salah satunya adalah melalui orang-orang seperti mereka, orang-orang hafiz, orang-orang hafizah. Jadi yakinlah siapa yang mempelajari Al-Quran itu pasti diberi kemudahan semuanya, baik dunia maupun akhirat. Yakin ya? Bahkan satu, Dua, empat. Oke, baik. Silakan yang satu di sebelah sini, 2 sebelah sini, 3 dan 4. Silakan bergeser. Saya satu. Satu. Nah, di sini. Satu berarti membahas ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? 4. Ini adalah kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Ada yang pertama adalah kitab bagus. Kitab Taurat yang diturunkan pada
sebelum Masehi kepada Nabi Musa. Yang kedua ada Daud pada 10 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada 1 Masehi. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kapan? 7 Masehi. Bagus. Jadi dari 4 kitab tadi semuanya bersumber dari Allah. Intinya sama, mengesahkan Allah. Allah itu hanya satu. Yang terakhir, yang 3 sudah tidak digunakan. Tapi kalian harus yakin bahwa Allah telah menurunkan itu. Yang kita pakai sekarang adalah Al-Quran, Injil, Daud, Taurat. Sekarang sudah banyak yang berubah. Contoh kalau kalian lihat di luar negeri itu kan Injilnya juga berbahasa macam-macam. Tapi kalau Al-Quran satu, mulai dari Papua, Afrika, Mesir, Arab, Australia, Eropa, semuanya sama. Al-Fatihahnya sama. Itulah hebatnya Al-Quran. Mukjizat yang sangat luar biasa. Maka dinamakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Dan sampai cari di buku paket boleh, atau lihat video sumber belajar itu juga boleh. Apa sih isi dari kitab-kitab? Yang pertama adalah kitab adalah Al-Quran. Kandungan yang terdapat dalam masing-masing kitab. Bisa dipahami tugasnya? Oke, silakan dikerjakan, berkelompok dan berdiskusi. Nama Mbak ya, namanya berdua. Ya. Ajarannya kami dari tim Kitab Zabur akan menyampaikan Kitab Zabur menggunakan bahasa Kibati yang berisi ajaran, yaitu satu, hormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nasihat tentang kebaikan kepada manusia. Secara berisi pengalaman yang terjadi pada Nabi Daud alaihissalam, di antaranya pengakuan dosa dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan atas musuh dan kemuliaan-kemuliaannya. Kitab Zabur ada yang ditanyakan? Diwakili oleh Buniwan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari tim Taurat ingin menyampaikan apa sih yang terkandung dari kitab Taurat itu sendiri. Yang pertama adalah, ya pastinya sudah tahu bahwa kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, menggunakan bahasa Ibrani. Dan yang ketiga, diturunkan kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israil. Yang keempat, kitab Taurat ini menyampaikan ajaran tauhid kepada umat Islam. Nah, inti pokok ajaran kitab Taurat itu apa sih? Yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang keempat, larangan menyembah berhala. Yang kelima, larangan menyebut nama Allah secara sia-sia. Yang keenam, larangan membunuh manusia.
larangan berbuat zina, dan yang kedelapan larangan mencuri, yang kesembilan larangan menjadi saksi palsu, dan yang kesepuluh larangan mengambil hak orang lain. Dalilnya apa? Tunjuk pada surat Al-Isra ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Baik, subhanallahirrahmanirrahim. Ada yang ingin menanggapi? Belum ada, baik. Jadi kitab Taurat itu adalah yang kepada Nabi Musa, betul sekali disampaikan. Kemudian dalil bahwa adanya kitab Taurat ada di Quran surat Al-Isra ayat 2. Betul sekali. Kitab Taurat ini ada hari khusus, hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Terima kasih, bagus sekali kelompok Taurat. Nah, kelompok yang kedua, silakan. Kandungan Kitab Injil. Kitab Injil ditulis dalam bahasa Suryani yang berisi: 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perintah menyucikan diri dan diri dari hawa nafsu duniawi yang berlebihan. Yang ketiga, perintah untuk saling menyayangi. Yang keempat, membenarkan ajaran. Yang kelima, menghapus beberapa ajaran dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dalil yang tentang kitab Injil yang diterima Nabi Isa alaihi salam terdapat ya Quran surat Maryam ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, ya Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang Injil? Terakhir dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Al-Quran ingin menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 kota, yaitu Mekah dan Madinah. Turunnya Al-Quran secara bertahap dapat membantu umat Islam untuk menghafal, memahami, memikirkan maknanya dan mengamalkan ajaran surah-surah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi melakukan hijrah dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah dinamakan surah Madiniyah. Dalil Al-Quran disebut. Sekian dari kelompok Al-Quran. Tidak, kalau tidak berarti saya bertanya melalui soal latihan. Ya, silakan dikerjakan. Kemudian soal yang berwarna akan itulah yang kalian jawab. Nah, berarti kalau kalian klik ini, berarti ini adalah pertanyaan untuk 10 mendatang. Diketik satu huruf. Ya, dari awal ya, katanya dari awal. Jadi paskan di awal, pasang hurufnya juga. Baik, karena kalian sudah mencari sendiri jawabannya, Bunda harap kalian sudah lebih memahami. Ternyata ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Dan semuanya wajib diyakini. Tapi yang dilaksanakan, dibuat pedoman dalam hidup adalah hanya Al-Quran. Karena Al-Quranlah yang pelengkap dan adalah kitab terakhir. Satu lagi pesan saya, tolong Al-Quran ini dijaga sebisa mungkin setiap hari. Ketika bangun tidur, habis sholat subuh minimal baca 1 halaman. Gak bisa Bu,
minimal 1 ayat. Jadi mata kita ketika sebelum melihat dunia, mata kita telah hadir di dalam Al-Quran. Ya. Enak kok, hati adem, semuanya tenang. Semua insya Allah masalah akan teratasi. Bisa dipahami ya? Saya ingin tahu setelah kalian belajar tadi, Erling, tadi sudah diskusi, sudah kuisis, presentasi live, dan terakhir adalah model TTS crossword. Kira-kira bagaimana perjalananmu hari ini menurut kamu? Seru? Bermanfaat juga, jadi ngerti banyak hal. Sudah. Satu lagi? Menyenangkan, karena yang mana bagi menyenangkannya? Kuisis Oh, kuisisnya menyenangkan? Hah? sama TTS-nya. TTS-nya ya. Oke, terima kasih. Pekan depan kita akan belajar lagi mendalami apa kandungan dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Mulai dari tanah, bumi, air, akhlak, hukum, Islam, apapun semuanya ada. Kita akan bahas besok. Tolong pekan depan membawa Al-Quran masing-masing. Usahakan Al-Quran terjemah ya. Bisa dipahami? Satu lagi, besok juga seperti biasa awali dengan sholat duha berjamaah di masjid. Terima kasih. Silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap semangat dalam menjadi generasi Al-Quran. Jadikan Al-Quran selalu di hati dan kalian amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.